Di sebuah ruangan yang luas dan mewah yang sebagai kamar tidur lelaki parubaya itu. Apa maksudmu, hah? Jangan kira aku akan menyetujui keinginan anakmu, Evans Adirga. Suara Joseph terdengar sedikit menggeram, terlihat jelas dia sedang menahan amarah. Joseph, kau tidak melupakan kesepakatan awal kita kan? Suara dari seberang telepon mendesaknya lagi. Lelaki parubaya tampan itu terdiam. Tertegun sejenak berusaha menekan panas dalam dada yang sedang bergejolak oleh emosi. Benar-benar manusia licik. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Karena sudah mendengar kabar baiknya dari putraku, kita bisa menyelesaikan pembicaraan ini lagi. Sampai jumpa bertemu besok, besanku. Setelah mengatakan hal tersebut, panggilan pun berakhir. Joseph terlongo menatap layar ponsel yang sudah meredup itu. Dengan tatapan tajam serta genggaman tangan yang mengetat menggeram. Sialan. Tidak anaknya, tidak ayahnya. Dasar ular licik. Hembusan napas kasar dan panjang, Joseph mengusap wajah dengan kasar. Seseorang mengetuk pintu secara tergesa yang seketika membuat lelaki yang sedang mengkontrol emosi itu menoleh. Siapa lagi? Gumam Joseph sambil berjalan menghampiri ketukan. Dia membuka pintu berbahan kayu itu yang langsung dihadapkan dengan seorang lelaki berjas yang sebagai kepala pengurus rumahnya. Ada apa? Sampai kau mengetuk terburu begitu? Leonhard menundukkan kepala sebelum berucap. Maaf tuan, tapi ada hal mendesak yang harus saya sampaikan sekarang. Hal mendesak apa? Katakan. Tak sabaran Joseph. Nona muda tidak ada di kamarnya. Hah? Terbelalak Joseph seiring rahang tegasnya kembali mengeras mulai tersulut amarah. Di mana si bocah itu? Leonhard yang tahu siapa yang dimaksud tuannya, dia menjawab. Tuan muda Adirga pun sama terkejutnya. Dan dia sedang membantu mencari Nona. Sialan. Umpatan Joseph mendengus kasar dan mengusap wajahnya lagi. Apa yang dilakukan para bodyguard itu sampai putriku menghilang, hah? Redakan amarah Anda, Tuan. Saya yakin Nona belum jauh dari sini, dan mereka akan segera menemukannya kembali. Sialan. Dengusan Joseph lagi kembali menghembuskan napas kasar, lalu sedetik kemudian, dia teringat akan seseorang yang sedang ditahan di ruangan bawah. Leon. Iya, Tuan. Apa mereka sudah memeriksa si bocah yang ada di ruangan bawah? Leonhard sejenak menatap terdiam, lalu sedetik kemudian menggeleng tipis sebagai jawaban tidak. Bodoh. Umpatan Joseph sembari keluar dari kamar, lalu berjalan cepat ke arah lorong yang segera diikuti oleh Leon. Benar juga. Kenapa aku melewatkan hal ini? Gumam Leonhard menatap punggung lelaki di hadapannya. Sementara di sisi lain, mansion besar itu saat ini tampak gaduh oleh banyaknya para pekerja, khususnya para pria berjas rapi, yang sebagai pengawal yang sedang bergerak ke sana kemari untuk mencari putri majikannya. Begitupun dengan seorang pria tampan dan jangkung itu terlihat gesit mencari keberadaan gadis pujaan hatinya. Sebenarnya kemana kamu, Rikanza? Gumam Alex terlihat dari sorot matanya tersirat kegelisahan. Sekelompok orang berjas rapih yang dipimpin oleh seorang ketua pengawal itu, yaitu Painter, tengah berjalan tergesa di lorong panjang yang menghubungkan dengan sebuah tangga panjang. Itu kan arah ruang bawah. Alex yang merasakan firasat berbelok ke arah lorong sebelah kiri, berniat mengambil jalan pintas menuju ruangan bawah tanah tersebut. Sebenarnya dia sudah tahu siapa yang tengah dikurung di ruangan bawah tanah itu. Namun meskipun begitu, dia tidak berniat membantu untuk membebaskan orang yang berada di sana, karena dia tak mau repot mengikut campur masalah orang lain dalam hidupnya. Langkah kaki Alex terdengar menggema di lorong sepi dan gelap itu. Dia edarkan pandangan ke sekitar yang terdapat banyaknya pintu ruangan berjejer. Sudah beberapa tahun, tapi tempat ini tidak berubah. Gumam Alex tersenyum kecut. Apa dia benar-benar masih dikurung di sini? Di saat melangkah menyusuri lorong panjang dan gelap temaram itu,
Alex beralih melihat lurus ke depan untuk mencari jalan, namun seketika pergerakan kakinya melambat, tatkala pandangannya menangkap sesosok gadis di ujung sana, yang sedang dicari-cari oleh dirinya. Rikanza? Terkejut Alex sampai seperkian detik dia sempat termatung di tempat. Kenapa dia sampai kemari? Apa dia tahu soal si Franz yang dikurung di sini? Tunggu! Refleks Alex berjalan cepat saat melihat gadis itu mendekati sebuah pintu ruangan dan hendak mendorongnya. Tidak. Jika sekarang dia bertemu dengan si Franz, maka rencanaku untuk memilikinya bakal sirna. Terlihat Rika sudah mendorong pintu kembar itu sehingga terbuka perlahan. Dengan kecepatan langkah kakinya yang panjang, Alex langsung berhambur berlari ke arahnya. Kak Franz? Sial. Umpatan Alex yang sudah terlambat karena gadis itu telah melihat siapa orang yang ada dalam ruangan tersebut. Tidak ada pilihan. Alex melayangkan pukulan yang tepat mengenai belakang leher Rika. Dan tubuh gadis itu seketika ambruk lunglai tak sadarkan diri dalam rangkulan si Alex. Maafkan aku Rikanza. Gumam Alex memangku tubuh lunglai Rika ke dalam gendongan lengannya. Dan Franz yang menyaksikan hal tersebut. Rahangnya mengkerat geram serta sorot matanya menajam penuh permusuhan. Kau? Oh, rupanya kau masuk kemari ya? Sindiran Alex membalas dengan tatapan tajam dan senyuman mengejek. Beraninya kau pada diri. Geraman penuh amarah Franz hendak menyerang, namun tak sampai karena tangan serta kakinya dirantai. Melihat keadaan si lawan yang tak berdaya begitu, Alex tersenyum menyeringai. Sepertinya kau sangat menikmati hidup di sini, anjing liar. Sialan kau, Lex. Baiklah, itu pilihanmu untuk tinggal di sini selamanya. Sehingga aku bisa memberi jawaban atas kabar pada indukmu untuk tidak menjemput anjing liarnya di sini. Seketika Franz terhenti dari pemberontakan, dia terdiam menatap tajam ke arah lelaki yang tengah tersenyum menyeringai itu. Kau? Ucapan Franz tergantung di udara tatkala perhatian si Alex teralihkan oleh suara langkah kaki yang sedang mengarah ke arah mereka. Sepertinya dia sudah sampai. Gumam Alex yang tahu siapa pemilik langkah kaki berkelompok itu. Sejenak dia melirik ke arah Franz yang tengah menatapnya tak terbaca. Sampai jumpa lagi anjing liar. Dan nikmatilah hidupmu di sini selagi masih ada waktu. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Alex melesat pergi sembari menggendong ala beradal stil tubuh Rika yang tak sadarkan diri. Brengsek, kembali kau Lex. Teriak Franz namun tak digubris oleh lelaki itu yang sudah berlalu seiring pintu ruangan tertutup secara otomatis.